Perkenalkan, nama saya Tanti Oktavia. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini mengenai sistem documentation. Learning objektif yang akan dihasilkan untuk pertemuan ini adalah bagaimana kalian mengetahui tujuan dari sistem documentation. Kemudian kita akan juga mempelajari metode-metode apa saja yang bisa digunakan dalam sistem documentation. Sistem documentation adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk merekap ataupun mendokumentasikan seluruh proses pembuatan project ataupun pembuatan aplikasi yang berjalan dalam suatu perusahaan. Tujuan dilakukan sistem documentation adalah kita akan mengetahui setidaknya track history yang pernah terjadi dalam pembuatan project aplikasi tersebut. Sehingga apabila kebutuhan data di masa mendatang ataupun kebutuhan untuk pengembangan sistem di masa mendatang, kita bisa mempelajari dari sistem dokumentasi yang ada. Dalam sistem documentation, banyak sekali metode yang bisa digunakan. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan yang namanya data flow diagram ataupun DFD. Data flow diagram adalah salah satu tool yang kita bisa gunakan untuk menggambarkan seluruh proses operasional dari data yang terlibat dalam bisnis proses perusahaan. Dalam DFD, terbagi menjadi dua jenis yang kita namakan sebagai diagram konteks dan diagram rinci. Diagram konteks adalah ketika kita menggambarkan secara keseluruhan data yang terjadi dalam suatu perusahaan. Kita akan melibatkan yang namanya proses, data, kemudian kita akan melihat yang namanya external agent. External agent di sini adalah orang yang tidak terlibat langsung dalam proses bisnis perusahaan. Contohnya, kalau kita melibatkan proses sales, external agent-nya adalah customer, karena customer tidak terlibat dalam proses operasional sales. Kemudian, klasifikasi yang kedua adalah diagram rinci. Diagram rinci adalah suatu diagram yang kita gunakan untuk mendeskripsikan hasil diagram konteks. Jadi, dalam diagram rinci, kita akan membagi klasifikasinya dari external agent, kemudian kita akan lihat sistem apa yang terlibat dalam proses bisnis tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita akan lihat secara keseluruhan external agent-nya apa saja. Nah, dari seluruh data yang terlibat, itu akan disimpan dalam store ataupun yang kita sebut sebagai data store. Yang kedua adalah penggambaran sistem flowchart. Sistem flowchart ini adalah sistem penggambaran diagram yang cukup rinci, di mana kita akan klasifikasikan aktivitasnya mulai dari aktivitas yang berjalan secara manual maupun aktivitas yang berjalan secara otomatisasi. Jadi dalam prosesnya, ketika kita membuat suatu sistem flowchart, maka kita akan membagi per masing-masing divisi. Kemudian kita akan lihat dalam proses operasionalnya akan dimulai dari aktivitas yang mana. Nah, kemudian dari situ kita akan menggunakan notasi-notasi yang sudah disediakan dalam flowchart untuk menggambarkan proses bisnisnya secara keseluruhan. Proses dalam operasional flowchart cukup rinci. Jadi, kita akan melihat secara keseluruhan prosesnya, kemudian kita akan bisa membedakan mana proses yang dilakukan secara manual, mana yang dilakukan secara sistem. Selanjutnya, kita akan mempelajari yang namanya sistem dokumentasi proses map. Sebenarnya, sistem dokumentasi proses map adalah sistem dokumentasi yang cukup simpel, di mana dia adalah representasi sederhana dari sistem flowchart. Kita akan melihat proses operasional yang mulai dari aktivitas itu berjalan, kemudian dia akan melibatkan dokumen apa saja, aliran datanya kemana saja, kemudian kita juga akan melihat keterlibatan dari masing-masing divisi dalam proses operasional tersebut. Namun notasi yang digunakan dalam proses operasional proses map jauh lebih sederhana dibandingkan proses flowchart. Oke, dari masing-masing diagram tersebut, dapat kita gunakan dalam proses dokumentasi yang berjalan dalam proyek perusahaan. Oleh karena itu, jika kalian terlibat dalam suatu proyek, dapat menggunakan masing-masing metode tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing proyek. Sekian materi dari pertemuan keempat. Terima kasih.